Aku masih ingat betul hari pertama aku bertemu dengan mertuaku. Suasana di rumah mereka hangat, penuh tawa, dan aku merasa diterima dengan baik. Ibu mertuaku menyambutku dengan senyuman yang ramah, mengajakku duduk, dan dengan sabarnya menjelaskan segala hal tentang keluarga suamiku. Aku merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, seperti ada ikatan yang terjalin sejak awal. Begitu banyak hal yang kuinginkan dari hubungan ini, untuk menjadi menantu yang baik, yang dihargai, dan disayangi oleh keluarga suamiku. Pada awalnya, segalanya berjalan dengan lancar. Mertuaku, yang ternyata sangat perhatian, sering memberi nasihat tentang kehidupan rumah tangga. "Jangan terlalu khawatir, Nak," katanya suatu hari ketika aku terlihat cemas menghadap tumpukan pekerjaan rumah tangga. "Semua itu akan menjadi kebiasaan seiring waktu." Aku merasa senang mendengarnya, merasa dia seperti ibu kedua bagiku. Aku selalu berusaha untuk menjadi menantu yang baik. Aku membantu ibu mertuaku saat dia membutuhkan bantuan, atau menyiapkan makan malam bersama mereka saat kami berkumpul. Setiap kesempatan, aku mencoba memberi perhatian pada hal-hal kecil yang bisa membuat mereka merasa dihargai. Aku tahu, menjadi menantu bukanlah tugas yang mudah, apalagi jika keluarga tersebut sudah memiliki tradisi yang kuat. Tapi aku bertekad untuk tidak hanya menjadi bagian dari keluarga ini, tapi juga menjadi seseorang yang mereka percayai dan banggakan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada sedikit kecanggungan dalam hubungan kami. Tidak ada yang langsung terlihat, tapi ada saat-saat ketika aku merasa pandangan ibu mertuaku sedikit lebih tajam. Ketika aku membuat keputusan kecil di rumah, atau memilih cara yang berbeda untuk melakukan sesuatu, aku merasakan bahwa dia lebih sering memberi saran daripada sekadar mendukung. "Anakku lebih suka jika rumah ini lebih sederhana," katanya suatu hari setelah melihat dekorasi baru yang kutambahkan di ruang tamu. Aku tersenyum, mencoba menerima saran itu dengan lapang dada, meskipun dalam hati aku sedikit merasa ragu. Aku berpikir, mungkin itu hanya cara dia berbicara. Lagi pula, aku ingin menjadi menantu yang baik, yang mendengarkan dan menghargai setiap nasihat. Ada lagi saat-saat ketika aku membuat hidangan untuk keluarga, dan ibu mertuaku akan berkomentar, "Sepertinya dia lebih suka makanan yang lebih klasik, yang biasa dimasak di sini." Aku tidak membalas, hanya tersenyum, merasa bahwa mungkin dia lebih tahu apa yang disukai oleh anaknya. Aku tak ingin melawan, karena aku ingin menjaga keharmonisan keluarga. Aku berusaha keras untuk selalu terlihat tenang dan sabar, meskipun perasaan itu kadang-kadang terasa menyesakan. Namun, aku terus berusaha untuk menjadi menantu yang penuh perhatian, yang tak pernah mengeluh, dan yang selalu berusaha melakukan yang terbaik. Aku yakin, jika aku terus menunjukkan kasih sayang dan usaha, suatu saat dia akan melihat betapa aku peduli dan menghargai setiap momen bersama keluarganya. Tapi, terkadang, meskipun aku berusaha sebaik mungkin, ada rasa yang semakin sulit untuk diabaikan. Seperti ada sebuah jarak yang tak pernah bisa kutembus, meski aku sudah memberikan segalanya. Aku tidak tahu kapan perasaan ini mulai berkembang, namun aku merasa, entah mengapa, semakin lama semakin sulit bagiku untuk mempertahankan senyuman itu. Meskipun aku terus berusaha menjadi menantu yang baik, perasaan yang semakin sulit kuabaikan mulai merayap perlahan. Aku terus berusaha menyembunyikannya, percaya bahwa dengan waktu, semuanya akan membaik. Namun, setiap kali aku berada di sekitar mertuaku, ada ketegangan yang tak terucapkan. Ada pandangan-pandangan yang seolah mengukur, menilai, meskipun tak pernah diucapkan dengan kata-kata. Suatu hari, saat kami berkumpul bersama di rumah mereka, ibu mertuaku berkata, "Kamu sudah banyak membantu, tapi mungkin ada beberapa hal yang lebih baik jika dilakukan dengan cara yang sudah biasa kami lakukan." Kalimat itu terdengar ringan, tapi entah mengapa, hatiku terasa sedikit terluka. Aku mencoba tersenyum, meyakinkan diriku bahwa ini hanya cara dia berbicara. Lagi pula, aku tak ingin mempermasalahkan hal-hal kecil. Namun, semakin sering kalimat-kalimat seperti itu muncul, semakin aku merasa seolah-olah aku selalu salah. Aku mulai merasa bahwa apapun yang aku lakukan tidak pernah cukup baik di matanya. Aku merasa seperti selalu berada di bawah bayang-bayangnya,
seperti bayangan yang tak pernah bisa berdiri tegak di sampingnya. Suamiku tentu saja tidak tahu apa yang kurasakan. Dia selalu melihatnya dari sisi yang berbeda. Baginya, ibunya adalah sosok yang penuh kasih dan perhatian, dan aku tak ingin membuatnya merasa terjebak di antara dua sisi. Jadi aku memilih untuk menelan semuanya sendiri, berharap bahwa perasaan ini akan hilang seiring waktu. Namun, perasaan itu tidak menghilang. Bahkan, aku mulai merasa semakin terasing. Setiap kali kami berkumpul, aku merasa tidak pernah benar-benar diterima. Aku terus berusaha untuk menjadi menantu yang baik, berharap bahwa seiring berjalannya waktu, ibu mertuaku akan melihat kesungguhan niatku. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa ada jarak yang tak terjembatani. Ada suatu kejadian yang membuatku merasa semakin terpuruk. Ketika aku mengatur meja makan untuk makan malam keluarga, ibu mertuaku datang dan mulai mengubah posisinya, menyusun ulang beberapa hidangan dengan cara yang lebih tradisional. Aku hanya bisa menahan diri, meskipun ada perasaan yang mulai membakar di dalam dada. Mungkin lebih baik seperti ini, katanya dengan senyum, seolah itu adalah cara yang lebih baik. Aku hanya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Itulah titik di mana aku mulai merasa semakin sulit untuk berpura-pura. Aku sudah melakukan yang terbaik, tetapi entah kenapa, setiap langkah yang kuambil selalu dianggap tidak cukup. Aku mulai meragukan apakah aku akan pernah benar-benar diterima di keluarga ini. Perasaan itu, yang kuanggap hanya ketegangan awal, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa lagi aku abaikan. Aku tahu, mungkin aku harus berbicara, mengungkapkan apa yang kurasakan. Tapi di sisi lain, aku juga takut kehilangan semuanya. Aku takut jika aku mengungkapkan rasa sakit ini, aku justru akan semakin menjauh. Aku terjebak dalam dilema, mencoba menjadi menantu yang baik, sementara di dalam hatiku, perasaan yang terus tumbuh ini semakin sulit untuk dikendalikan. Hari demi hari, aku terus berusaha menahan perasaan itu. Setiap kali aku merasa sedikit tertekan, aku meyakinkan diri bahwa aku harus bersabar. Aku ingin menjadi menantu yang dicintai, yang selalu siap membantu, yang tak pernah mengeluh. Tetapi, semakin aku berusaha untuk tampil sempurna di depan mertuaku, semakin berat rasanya untuk memendam perasaan yang semakin mengganggu. Suatu malam, ketika kami sedang makan malam bersama, ibu mertuaku berbicara lagi tentang hal-hal yang sepertinya tidak bisa aku penuhi. Kamu tahu, anakku sangat menghargai kalau semuanya lebih sederhana, katanya, sambil memandang piring makananku yang sedikit lebih berwarna dan penuh variasi. Aku hanya tersenyum, merasa seolah-olah aku salah memilih setiap langkah yang kutempuh. Apa yang salah dengan mencoba memberikan yang terbaik untuk keluarga ini? Aku merasa seperti sebuah bayangan yang selalu ada, namun tak pernah cukup untuk diterima sepenuhnya. Setiap kali aku mencoba menjadi lebih, ada yang menahan. Ada rasa yang semakin tajam, semakin menembus ke dalam hati. Aku tahu aku sudah cukup lama menahan perasaan ini, tapi seiring berjalannya waktu, semakin terasa seperti beban yang semakin berat. Suamiku, yang selalu melihat segalanya dengan penuh kasih, tidak pernah menyadari perubahan dalam sikapku. Dia terlalu fokus pada pekerjaan dan kehidupan sehari-hari kami. Aku tidak bisa menyalahkannya, karena dia selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kami. Namun, ada saat-saat ketika aku merasa terisolasi, seolah-olah aku berjuang sendirian. Hari itu datang ketika kami kembali ke rumah orang tuanya setelah berlibur. Aku membawa beberapa barang untuk dibersihkan, tetapi ketika aku masuk ruang tamu, aku melihat ibu mertuaku sedang duduk di kursinya dengan tatapan yang tajam. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku bisa merasakan ketegangan di udara. Aku mencoba untuk tetap tenang, membersihkan meja dengan hati-hati, dan memasang senyum yang sering aku tampilkan. Namun, dalam hati, perasaan itu semakin sulit untuk dikendalikan. Kalimat-kalimat yang selama ini tersembunyi, kini mulai muncul kembali dalam pikiranku. Apakah aku pernah cukup baik untuknya? Apakah aku akan selalu menjadi menantu yang tidak bisa memenuhi harapannya? Saat itu, aku merasa lelah menjadi seseorang yang selalu berusaha diterima.
lelah berjuang dalam diam, tanpa pernah bisa menyampaikan apa yang sebenarnya kurasakan. Di sisi lain, aku juga merasa terjebak. Aku tidak ingin mengungkapkan semuanya, karena aku takut jika aku melakukannya, aku akan menghancurkan segalanya. Tapi aku juga tahu, perasaan ini tak bisa dipendam selamanya. Dengan hati yang penuh kebimbangan, aku memutuskan untuk berbicara. Mungkin ini adalah saatnya untuk membuka hati, meskipun aku takut dengan apa yang mungkin terjadi setelahnya. Aku hanya ingin tahu apakah ada kesempatan untuk bisa diterima sepenuhnya, tanpa harus merasa selalu kurang. Itulah titik balik yang akhirnya membawa kami ke percakapan yang selama ini aku hindari. Aku tahu bahwa percakapan itu tidak akan mudah, tapi aku merasa sudah tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Setiap kali melihat ibu mertuaku, aku merasa ada jarak yang semakin lebar di antara kami, meskipun aku terus berusaha untuk tidak memperdulikannya. Aku memutuskan bahwa saat itu, pada malam itu, aku akan berbicara. Setelah makan malam selesai, aku mengajak suamiku untuk duduk bersama di ruang tamu. Ia menatapku dengan tatapan penuh perhatian, seolah tahu ada sesuatu yang tidak biasa. "Ada apa, sayang?" tanyanya. Suaranya lembut, namun aku tahu ia juga mulai merasakan ada yang tidak beres. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum mulai berkata. Aku merasa akhir-akhir ini ada yang aneh dalam hubungan kita, terutama dengan ibu," kataku dengan suara yang sedikit bergetar. Aku merasa seperti apapun yang aku lakukan tidak pernah cukup baik di matanya. Semua yang aku coba untuk lakukan, selalu ada yang salah. Itu membuatku merasa seolah-olah aku selalu berada di bawah bayangannya. Suamiku terdiam, memandangku dengan wajah bingung, seolah mencoba mengerti apa yang kurasakan. Aku melanjutkan, aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku berusaha untuk dihargai, untuk diterima. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa terasing. Seperti aku tidak akan pernah cukup untuk memenuhi harapannya. Suamiku menghela napas, lalu meraih tanganku. "Aku tidak tahu kamu merasa seperti ini," katanya. Suaranya terdengar penuh kekhawatiran. "Aku selalu melihatmu berusaha dengan baik. Mungkin ibu memang sulit menerima beberapa hal, tapi aku tidak ingin kamu merasa sendirian dalam ini." Aku menatap matanya, merasa sedikit lega karena akhirnya bisa mengungkapkan apa yang kurasakan. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatiku. Aku ingin dia tahu betapa beratnya perasaan ini, betapa lama aku mencoba memendamnya demi keharmonisan keluarga, meskipun aku merasa semakin terkikis di dalam. "Apakah kamu tahu?" aku melanjutkan, "betapa aku merasa cemas setiap kali kami berkumpul dengan ibu? Rasanya seperti ada sesuatu yang selalu aku salah lakukan. Setiap saran dan komentar darinya, meskipun mungkin tidak berniat jahat, selalu membuatku merasa tak cukup." Suamiku memegang tanganku lebih erat, mencoba menenangkan aku. "Aku tidak pernah tahu betapa kamu merasa seperti ini. Mungkin aku harus lebih peka terhadap apa yang terjadi. Ibu memang kadang sulit, tapi aku juga harus lebih memahami kamu." Aku mengangguk, merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, meskipun perasaan yang terpendam tetap ada. Aku hanya ingin diterima, dan tidak merasa selalu harus membuktikan sesuatu, ujarku dengan suara pelan. Aku ingin merasa aku diterima sebagai diriku, tanpa harus selalu membandingkan diriku dengan harapan-harapannya. Suamiku diam sejenak, kemudian berkata dengan lembut, "Aku akan berbicara dengan ibu. Aku tidak ingin kamu merasa seperti ini lagi. Kita harus bisa menyelesaikan masalah ini bersama." Aku merasa ada sedikit harapan yang tumbuh di dalam hatiku, meskipun aku tahu tidak ada jaminan bahwa semuanya akan langsung berubah. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Untuk pertama kalinya, aku merasa suamiku ada di pihakku, dan itu memberi sedikit ketenangan. Namun, meskipun aku merasa lega, aku juga tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Hubungan dengan mertuaku tidak akan berubah dalam semalam, dan perasaan yang tumbuh di dalam diriku akan membutuhkan waktu untuk benar-benar bisa sembuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah percakapan ini, tapi yang aku tahu,
Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan rasa sakit ini. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih terbuka, dan aku berharap, dengan waktu, semua akan menjadi lebih baik. Aku hanya berharap, kali ini, kata-kata dan perasaanku akan benar-benar didengar, dan bukan hanya sekadar angin lalu. Setelah percakapan itu, aku berharap segalanya akan menjadi lebih baik. Suamiku berjanji untuk berbicara dengan ibunya, dan aku merasa sedikit lebih ringan. Mungkin inilah saatnya untuk mengubah dinamika yang sudah lama mengganggu hubungan kami. Namun, kenyataannya jauh dari harapanku. Beberapa hari setelah itu, kami kembali berkumpul di rumah orang tuanya. Aku merasa cemas, tapi tetap berusaha untuk tetap tenang dan percaya bahwa suamiku akan mendukungku. Namun, aku segera menyadari bahwa suasana itu tak seperti yang kuinginkan. Ibu mertuaku seperti biasa, ramah di luar, tetapi ada sesuatu yang berbeda di balik senyumannya. Saat kami duduk bersama di ruang tamu, ibu mertuaku mulai berbicara, namun kali ini dengan nada yang lebih tajam. "Aku mendengar bahwa kamu merasa tidak dihargai," katanya, suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang menusuk di dalamnya. "Tapi kamu tahu, bukan semua orang bisa menerima cara hidupmu, cara kamu mengatur rumah tangga." Aku terdiam, mencoba tidak merespons dengan emosi. Suamiku yang duduk di sampingku menatap ibu dengan ekspresi khawatir. "Ibu, kita sudah membicarakan ini. Aku ingin kita semua bisa lebih menghargai pilihan masing-masing," katanya dengan suara tegas. Namun, ibu mertuaku tidak tampak terpengaruh. "Tentu saja, kamu ingin semuanya berjalan lancar. Tapi jika kamu memilih untuk mengatur segala hal begitu berbeda dari yang aku ajarkan, bagaimana bisa aku menghargainya?" Ia berkata dengan nada yang lebih dingin, seakan-akan kata-katanya sudah dipikirkan dengan matang. Aku merasa seperti ada pisau yang menancap perlahan ke dalam hati. "Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik," kataku, berusaha untuk tetap tenang meskipun suara hatiku berteriak. "Aku hanya ingin membuat rumah ini nyaman dan penuh kebahagiaan." "Tapi kebahagiaan yang kamu cari tidak selalu sesuai dengan kebahagiaan yang kami kenal," jawabnya dengan sengaja, seakan menyudutkanku lebih dalam lagi. "Jika kamu ingin diterima, kamu harus tahu caranya. Tidak hanya menurut versimu." Aku bisa merasakan udara semakin berat. Tidak hanya kata-katanya yang menghujam, tetapi juga cara dia memandangku. Mata itu, yang dulu tampak ramah, kini penuh dengan ketidaksetujuan dan penilaian. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Apakah harus diam dan menerima, atau berbicara dan menghadapi kenyataan pahit ini? Suamiku tampak bingung dan terjebak di antara keduanya. Aku bisa melihat dia ingin membela ibunya, tetapi juga tidak ingin melihatku terluka. Aku menatapnya dengan tatapan penuh harapan, berharap dia bisa berkata sesuatu yang lebih tegas. Namun, dia hanya duduk diam, seperti tak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Aku merasa hancur, seperti aku terperangkap dalam jaring yang semakin mengikat. Ibu mertuaku seolah menikmati permainan ini, menciptakan ketegangan, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku selalu salah. Aku merasa seolah-olah apapun yang aku lakukan tak akan pernah cukup. Aku berusaha untuk bersabar, tetapi ada sesuatu yang merobek perasaanku. Setiap kali aku mencoba untuk menunjukkan bahwa aku layak diterima, semakin aku merasa semakin terpojok. Seolah-olah ibu mertuaku semakin memperburuk segalanya, dengan kata-kata yang semakin menyakitkan. "Kamu ingin diterima, tetapi kamu tidak mau menyesuaikan diri," katanya suatu kali, dengan nada yang lebih dingin dari sebelumnya. "Seperti anakku, kamu tidak pernah benar-benar mengerti apa yang seharusnya." Aku merasa amarah itu mulai tumbuh. Keinginan untuk membalas kata-katanya, untuk memberitahunya betapa aku sudah berusaha dan betapa aku sudah cukup merasa terluka, semakin kuat. Namun, aku juga tahu bahwa jika aku melakukannya, aku mungkin akan merusak hubungan ini selamanya. Aku terjebak di dalam dilema yang semakin dalam. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini. Semakin aku mencoba untuk baik, semakin mertuaku menunjukkan sisi lain yang jauh lebih gelap. Aku ingin menjadi menantu yang baik, tetapi rasanya, dalam matanya,
Aku selalu akan menjadi orang yang salah. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku terus berusaha untuk tetap tenang dan menjadi menantu yang baik, ibu mertuaku semakin menunjukkan sikap yang lebih tajam. Dia tidak lagi menyembunyikan penilaiannya. Setiap kali kami bertemu, ada saja hal-hal kecil yang dia kritik, yang membuatku merasa semakin terasing. Terkadang, aku merasa seperti aku adalah pusat dari segala masalah, seolah-olah apapun yang aku lakukan selalu salah. Suatu hari, saat kami berada di rumah orang tuanya, ibu mertuaku mengundang kami untuk makan malam. Aku tahu itu adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami, jadi aku memutuskan untuk datang meskipun aku sudah merasakan ketegangan yang semakin terasa. Namun, saat aku sampai di sana, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Ketika aku memasuki ruang makan, ibu mertuaku tersenyum padaku, tetapi ada sesuatu yang dingin di dalam tatapannya. "Kamu bawa makanan apa hari ini?" tanyanya, meskipun dia tahu aku sudah menyiapkan hidangan untuk keluarga mereka. Aku meletakkan nampan berisi makanan di meja, berharap ini bisa memberi kesan positif, tetapi dia hanya memandangnya sekilas, lalu berkata, Mungkin lain kali bawa yang lebih sesuai dengan selera kami." Aku mencoba untuk tidak merespon, tetapi rasa kecewa itu datang begitu saja. Aku merasa seperti tak pernah bisa memenuhi harapan mereka. Ibu mertuaku melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih tajam. "Kamu memang berusaha, tapi kadang kamu lupa bahwa tradisi itu penting. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu suka." Aku merasa kata-katanya semakin menghujam. Suamiku duduk di sebelahku, tampaknya merasakan ketegangan yang ada, tetapi dia tetap diam. Aku bisa merasakan dia terjebak di antara ibunya dan aku. Sementara itu, ibu mertuaku semakin menjadi-jadi. Seiring makan malam berlanjut, semakin banyak komentar yang keluar dari bibirnya, seakan-akan dia sengaja ingin mengecilkan perasaan dan usahaku. "Kalau kamu benar-benar ingin diterima di sini, mungkin kamu perlu sedikit lebih banyak belajar tentang cara kami menjalani kehidupan. Itu akan lebih membantu, terutama dengan anakku," katanya tanpa ragu. "Kamu tahu, kamu bukan hanya berhubungan dengan anakku, tapi juga dengan keluarganya. Dan keluarganya punya cara yang berbeda." Aku menahan napas, mencoba untuk menahan diri. Semua usahaku untuk menyenangkan mereka, untuk menjadi menantu yang baik, rasanya tak pernah cukup. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku merasa seperti aku terus berlari mengejar sesuatu yang takkan pernah aku capai. Sebuah penerimaan yang tak akan datang. Kemudian, dia melanjutkan dengan kata-kata yang membuat jantungku terasa sesak. "Sebenarnya, aku masih belum mengerti, mengapa kamu begitu sulit menyesuaikan diri dengan cara kami? Apakah kamu tidak ingin melihat anakku bahagia?" tanyanya dengan tatapan menusuk. "Kamu tahu, aku selalu ingin yang terbaik untuk anakku. Tapi sepertinya kamu lebih sibuk dengan keinginanmu sendiri daripada memahami keluarganya." Hatiku hampir hancur mendengarnya. Aku merasa seperti semuanya sudah dipertanyakan. Keberadaanku, usahaku, bahkan cintaku kepada suamiku. Aku sudah berusaha keras untuk menghargai keluarga ini, untuk beradaptasi dengan cara mereka. Tapi semua itu tak pernah cukup. Tidak pernah cukup untuk memenuhi ekspektasi ibu mertuaku. Aku ingin berteriak, mengungkapkan betapa aku merasa terluka, betapa aku sudah berusaha semampuku. Tapi aku tahu, jika aku melakukannya, aku hanya akan semakin menjauh dari apa yang aku inginkan, kedamaian dan penerimaan dalam keluarga ini. Di luar itu, aku mulai merasakan amarah yang semakin membara di dalam diriku. Ada kalanya aku merasa terperangkap dalam perasaan ini, perasaan yang tak pernah bisa aku ungkapkan, perasaan yang perlahan mulai menggerogoti kebahagiaanku. Aku tahu aku harus berdiri untuk diriku sendiri, tetapi di sisi lain, aku tak ingin menghancurkan segalanya dengan kata-kata yang tak bisa diubah. Hari itu, aku pulang dengan hati yang penuh kekecewaan dan amarah yang tertahan. Suamiku tidak banyak berkata setelah kejadian itu, dan aku merasa semakin jauh darinya. Ibu mertuaku semakin menjadi-jadi. Setiap pertemuan menjadi semakin sulit kuterima, dan semakin aku mencoba untuk beradaptasi, semakin aku merasa semakin hilang dalam dunia mereka.
Aku mulai merasa bahwa hubungan ini tidak akan pernah menjadi seperti yang kuharapkan. Aku terus berusaha untuk menjadi menantu yang baik, namun semakin aku mencoba, semakin aku merasa seperti aku berada dalam lingkaran yang tak berujung, di mana apapun yang aku lakukan tak akan pernah cukup, tak akan pernah diterima sepenuhnya. Dan meskipun aku terus berusaha untuk tersenyum dan menjaga keharmonisan, semakin lama aku merasa semakin lelah. Terlalu lelah untuk terus mengejar penerimaan yang tak pernah datang. Suatu hari, setelah banyak pertemuan yang sudah penuh dengan ketegangan, ibu mertuaku benar-benar melampaui batas. Hari itu terasa berbeda, atau setidaknya aku berharap begitu. Aku berpikir bahwa, setelah beberapa percakapan yang menegangkan, mungkin hari itu dia akan sedikit lebih lembut. Namun, kenyataannya jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Kami semua duduk di ruang tamu, seperti biasa, menikmati teh sore bersama. Suamiku sedang sibuk dengan ponselnya, dan ibu mertuaku memandangiku dengan tatapan yang begitu dingin dari ujung meja, seolah-olah aku hanya seorang pengganggu yang tak diinginkan. Aku menundukkan kepala, berusaha untuk mengabaikan tatapan tajamnya. Namun, itu hanya membuatnya semakin tertarik untuk menyerang. "Tahukah kamu berapa banyak hal yang salah yang sudah kamu lakukan?" katanya. Suaranya datar namun penuh dengan kebencian yang sulit disembunyikan. "Aku sudah mencoba untuk bersabar, tapi semakin lama aku melihatmu, semakin aku merasa kasihan. Kasihan pada anakku yang harus hidup dengan seseorang seperti kamu." Kata-katanya bagaikan cambuk yang menyayat hatiku. "Kasihan?" Aku bertanya dengan suara tercekat, berusaha menahan air mata. "Apa maksud ibu?" Dia mengangkat bahu, seakan-akan semuanya tidak penting baginya. "Kamu sudah cukup lama tinggal di sini, tapi tak ada perubahan," jawabnya dengan nada menghakimi. "Kamu hanya berusaha keras untuk menjadi seseorang yang kamu bukan, dan itu sangat jelas. Kamu tidak pernah cocok dengan keluarga ini, dan kamu pasti tahu itu." Aku terdiam. Perasaan sakit yang tiba-tiba datang begitu tajam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti duri yang menembus langsung ke dalam hatiku. "Aku hanya mencoba menyesuaikan diri," kataku dengan suara bergetar, berusaha mempertahankan kewarasanku. "Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini, tapi sepertinya setiap kali aku mencoba, selalu ada yang salah." Ibu mertuaku mendekat. Matanya menyala dengan kemarahan yang sulit dibendung. "Kamu mencoba? Kamu merasa sudah cukup baik?" "Tidak, kamu tidak cukup baik," katanya dengan suara penuh amarah. "Aku sudah lihat. Anakku sudah dibutakan olehmu. Aku rasa dia tidak tahu kenyataan yang jelas, bahwa kamu tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Dan itu adalah masalah besar." Kata-katanya yang tajam itu menghantamku lebih keras daripada apapun yang pernah aku bayangkan. Aku merasa seolah-olah aku telah dihancurkan seketika. Semua usaha yang telah aku lakukan, semua kebaikan yang aku berikan, hanya dipandang rendah, bahkan dianggap sebagai sebuah beban yang mengganggu. Suamiku yang duduk di sampingku hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya, tidak berusaha untuk membela aku sama sekali. Aku menatapnya, berharap sedikit saja dia akan memberi dukungan, tetapi dia hanya diam, terlihat bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Rasanya seperti aku sendirian di hadapan ibu mertuaku yang begitu kejam ini. Mata ibu mertuaku penuh dengan penghinaan saat ia memandang kami berdua, seolah dia memberikan penilaian akhir tentang siapa aku sebenarnya. "Apakah kamu tahu berapa banyak yang sudah aku korbankan untuk keluargamu?" Ibu mertuaku melanjutkan, suaranya semakin keras dan penuh kebencian. "Aku sudah melihat anakku tumbuh dengan cara yang lebih baik, dengan tradisi yang jelas, dan aku tidak akan membiarkan kamu mengacaukan semuanya hanya karena ego pribadimu." Aku merasa sakit yang luar biasa. Kata-katanya itu bukan hanya menyerang tindakanku, tetapi juga menyerang identitasku. Aku merasa seolah-olah aku bukan siapa-siapa, hanya seorang yang datang dan merusak segala hal baik yang telah ada dalam keluarga ini. Aku ingin berdiri dan pergi, menghindari rasa sakit yang semakin mendalam, tetapi aku merasa seolah-olah terjebak dalam perangkap yang dia buat. Aku menatapnya, berusaha untuk menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tidak pernah menginginkan lebih dari apa yang sudah aku lakukan,
aku berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Ibu mertuaku tertawa dengan cara yang sangat dingin, tanpa sedikit pun belas kasihan. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari keluarga ini jika kamu terus bersikap seperti itu. Aku sudah melihat banyak orang seperti kamu, selalu ingin diakui, tetapi tidak pernah tahu bagaimana caranya. Aku merasa seolah-olah seluruh kekuatanku hilang begitu saja. Semua harapan dan impian yang aku bangun untuk menjadi bagian dari keluarga ini hancur berkeping-keping. Perasaan sakit itu datang begitu deras, seperti air yang tak bisa dihentikan. Aku tidak bisa lagi menahan air mata yang akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Aku berdiri, berjalan ke arah pintu, dan meskipun perasaan malu dan terluka begitu dalam, aku tahu aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi di tempat yang membuatku merasa seperti ini. Suamiku hanya menatapku dengan wajah bingung dan cemas, tetapi tidak bergerak untuk menghentikanku. Aku merasakan penolakan yang begitu dalam, bahkan dari dia. Aku tidak bisa terus seperti ini, aku bisik, hanya untuk dirinya saja, sebelum membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan semuanya di belakang. Di luar, udara terasa dingin, namun hatiku lebih beku daripada apa yang bisa aku bayangkan. Aku merasa seperti aku telah kehilangan segalanya. Aku merasa dihancurkan, tidak hanya oleh kata-katanya, tetapi juga oleh ketidakpedulian suamiku yang tak melakukan apapun. Satu hal yang pasti, perasaan ini, perasaan dihina, dilukai, dan tidak diterima, akan terus membekas dalam diriku, seperti luka yang tak akan pernah sembuh. Aku baru saja melangkah keluar dari rumah, dan udara dingin menyapu wajahku. Rasanya semua yang terjadi begitu cepat, seperti mimpi buruk yang tak bisa dihentikan. Langkahku berat, dan hatiku terasa kosong. Namun, aku tahu aku tak bisa terus terjebak di tempat yang penuh penghinaan seperti itu. Aku ingin sekali merasa diterima, namun semua itu seakan menjauh dariku. Tak lama setelah aku keluar, suamiku datang mengejarku. Dia terlihat terkejut, tapi tetap diam. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya tatapan penuh kebingungan yang tertuju padaku. Aku berhenti sejenak, menghadapnya. Kamu tidak melihat apa yang terjadi? Kamu tidak mendengar apa yang ibumu katakan? Tanyaku dengan suara yang hampir pecah. Aku merasa marah, kecewa, dan terluka. Semuanya bercampur menjadi satu. Dia tidak begitu. Aku yakin dia hanya marah, jawab suamiku dengan nada ragu. Kita bisa bicarakan ini nanti di rumah, ya? Aku akan bicara sama ibu. Aku merasa lelah mendengarnya. Tidak, kamu tidak mengerti. Ini bukan sekadar marah. Dia sudah merendahkan aku. Dia sudah menghina aku di depanmu, di depan keluarga kita. Dan kamu hanya diam. Aku menahan isakanku yang hampir pecah. Aku sudah cukup mencoba, tapi ternyata aku tidak pernah diterima di keluargamu. Aku tidak bisa hidup dengan orang-orang seperti itu. Suamiku hanya menundukkan kepala, tak tahu harus berkata apa lagi. Aku tahu dia terjebak di antara ibunya dan aku, dan itu membuat segalanya semakin rumit. Namun, itu bukan alasan untuk tidak membela aku. Aku melangkah pergi, menolak untuk mendengar kata-katanya. Seiring aku berjalan, ibu mertuaku keluar dari rumah, menatapku dengan pandangan yang begitu menghina. Lihat siapa yang akhirnya pergi, katanya dengan senyum sinis yang menggigit. Mau kabur, kan? Kamu pikir keluarga ini akan menyesal kepergianmu? Tidak, kamu tak akan pernah diterima. Jangan kembali lagi jika kamu tidak bisa mengubah dirimu. Suara ibu mertuaku menggetarkan seluruh tubuhku, membuat aku merasa sangat kecil. Kata-katanya seperti menghantam wajahku, membuatku merasa tak berharga, seperti aku tidak pernah layak ada di sini. Aku menatapnya dengan rasa sakit yang mendalam. Kenapa kamu begitu kejam? Aku berusaha bertanya meski suaraku terasa begitu rapuh. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Iya, kamu berusaha, jawabnya dengan nada merendahkan. Tapi kamu tetap saja tidak pernah cukup. Kamu selalu ingin lebih, tanpa memahami betapa tidak cocoknya kamu dengan kami.
Kamu hanya penghalang. Kamu bukan bagian dari kami dan tak akan pernah bisa. Aku ingin berteriak, ingin melawan. Namun kata-katanya semakin tajam dan menusuk. Rasanya, seluruh dunia itu runtuh di sekelilingku. Kalau kamu merasa seperti itu, lebih baik aku pergi, kataku dengan suara serak. Aku tidak akan tinggal di sini hanya untuk menjadi bahan hinaan lagi. Ibu mertuaku hanya tertawa. Tawanya penuh dengan kebencian. Pergilah. Tapi jangan berharap ada yang peduli, katanya dengan nada yang memuakan. Kamu hanyalah orang asing yang masuk ke keluarga ini dan merusak semuanya. Aku berbalik dan berjalan semakin jauh. Perasaan hatiku benar-benar hancur. Setiap langkah terasa seperti beban yang tak bisa kutahan. Aku tak tahu bagaimana bisa melanjutkan hidup setelah apa yang baru saja terjadi. Tidak hanya dihina, tetapi direndahkan dan disisihkan begitu saja oleh orang yang seharusnya bisa menerimaku. Aku merasa tak ada tempat lagi di dunia ini yang bisa memberiku kedamaian. Bahkan suamiku, yang seharusnya menjadi penopangku, kini hanya menjadi bayang-bayang yang tak bisa aku andalkan. Aku merasa kehilangan segalanya. Perasaan yang tertinggal adalah rasa sakit yang dalam, perasaan terabaikan, dan luka yang tak akan sembuh. Aku terus berjalan, meninggalkan ibu mertuaku dan suamiku yang terdiam di belakangku. Namun, meskipun langkahku semakin cepat, rasa sakit di dalam dada semakin membengkak, dan akhirnya aku berhenti. Udara malam terasa semakin dingin, namun aku tak peduli. Semua yang ada di dalam diriku meledak. Aku sudah cukup. Cukup dengan semua hinaan, cukup dengan penghinaan yang tak berujung, cukup dengan perasaan terluka yang tak pernah dihargai. Saat itu, aku tahu aku tidak bisa hanya diam lagi. Aku mendengar langkah kaki ibu mertuaku yang semakin mendekat. Ketika dia akhirnya berada di dekatku, dia berhenti, berdiri dengan sikap yang penuh penilaian, matanya yang menyala penuh dengan kebencian. Kamu pergi, kan? Apa yang kamu harapkan? Kamu pikir kita akan berubah dan menerima kamu begitu saja? Ujarnya dengan nada mengejek. Aku menatapnya dengan pandangan yang tajam, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kulakukan. Sakit hati yang selama ini terpendam mulai mengalir ke dalam kata-kataku. Kamu tahu apa yang selalu salah? Kamu yang selalu memaksaku untuk menjadi sesuatu yang bukan diriku. Kamu yang membuatku merasa tidak cukup, merasa kecil dan tak berarti. Semua ini bukan salahku. Ibu, ini salahmu. Suaraku semakin keras, meledak setelah bertahun-tahun menahan semuanya. Ibu mertuaku terkejut, tapi tidak berhenti untuk menanggapi. Oh, jadi sekarang kamu berani melawan? Aku hanya memberitahumu kenyataan. Kamu tidak akan pernah cukup baik untuk keluarga ini. Aku menarik napas panjang, dan dengan suara yang lebih tegas, aku berkata, "Cukup, Ibu. Cukup dengan semua perkataanmu yang menghancurkan. Aku sudah cukup sabar, tapi kamu terus-menerus menyakiti aku tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Kamu selalu bilang aku tidak cocok, tapi kamu tidak pernah memberi kesempatan. Kamu hanya menilai aku berdasarkan standar yang tidak mungkin aku capai. Apa kamu pikir itu adil? Apa kamu pikir itu benar?" Ibu mertuaku mendengus, berusaha mempertahankan egonya. Kamu cuma merasa seperti itu karena kamu tidak bisa menerima kenyataan. Kamu bukan bagian dari keluarga ini, dan tidak akan pernah bisa. Aku merasa amarahku memuncak. Tak bisa lagi kutahan. Aku tidak pernah meminta untuk diterima. Ibu, aku hanya ingin bisa menjadi diriku sendiri di sini. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Tetapi kamu dan cara berpikirmu yang sempit itu yang membuatku merasa selalu salah. Selama ini, aku berusaha keras untuk menyenangkanmu, tapi ternyata itu tidak pernah cukup, bukan? Ibu mertuaku tersenyum sinis, mencoba merendahkan aku lebih dalam. Kamu masih tidak mengerti. Ini bukan soal kamu atau aku. Ini soal siapa yang kamu coba tunjukkan kepada kami, dan kami sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu selalu berpura-pura jadi orang lain, berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang kami inginkan. Kamu tidak bisa menipu kami.
Sakit hati itu masih terasa. Tapi aku sudah tidak bisa lagi menahan amarah yang semakin memuncak. Aku tidak berpura-pura. Ibu, itu kamu yang selalu melihatku dengan kacamata yang salah. Kamu yang selalu ingin aku menjadi apa yang kamu inginkan, bukan siapa diriku yang sebenarnya. Aku sudah lelah dengan semua ini. Lelah dengan perasaan diperlakukan tidak adil. Jadi jika kamu tidak bisa menerima aku, mungkin sudah waktunya aku pergi untuk selamanya. Aku tidak akan menghabiskan hidupku hanya untuk berusaha memenuhi harapanmu yang tak pernah ada habisnya. Ibu mertuaku terdiam sejenak, seakan terkejut dengan keberanianku yang muncul mendadak. Aku bisa melihat bahwa dia tidak terbiasa dengan aku yang berbicara begitu. Namun, bukannya merasa takut atau bersalah, aku malah merasa lega. Lega karena akhirnya aku bisa mengungkapkan semua yang selama ini terkunci di dalam diriku. Jadi, kamu akan pergi? Tanya ibu mertuaku dengan suara yang lebih rendah, namun masih mengandung ejekan. Pikirkan baik-baik. Kamu hanya akan kembali ke tempat yang lebih rendah, dan kami akan tetap berjalan tanpa kamu. Jangan khawatir, Ibu, jawabku dengan penuh ketegasan. Aku tidak akan pernah kembali lagi jika aku tahu aku tidak diterima. Aku lebih baik berjalan sendirian daripada terus hidup dalam kebohongan dan penghinaan ini. Aku berbalik, meninggalkan ibu mertuaku yang masih berdiri di tempatnya, seolah terkejut dengan kata-kataku. Hati yang sebelumnya hancur kini terasa sedikit lebih ringan. Aku tahu jalan di depanku masih penuh ketidakpastian, tetapi aku tak lagi takut. Aku tak lagi merasa terpojok. Jika ini adalah keputusan untuk melepaskan diri dari kekejaman dan penghinaan, maka itu adalah jalan yang harus kuambil. Ibu mertuaku tak tinggal diam. Dia melihat aku dengan tatapan penuh kebencian, seakan-akan aku adalah musuh yang paling berbahaya. Setelah kata-kata terakhirku, dia tidak berusaha membujuk atau meminta maaf. Sebaliknya, dia justru semakin menjadi, seperti menyadari bahwa dia punya kekuatan untuk meremukan hatiku lebih dalam lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibu mertuaku mulai lebih sering mendekati suamiku, selalu dengan cara yang sangat halus namun menusuk. Setiap kali aku berada di dekat mereka, aku bisa merasakan pandangan sinis yang ia arahkan padaku. Rasanya, setiap langkah yang kuambil di rumah itu penuh dengan kehati-hatian, seolah-olah aku sedang berjalan di atas pecahan kaca. Satu malam, suamiku dan aku duduk bersama di ruang tamu, dan ibu mertuaku datang dengan senyum yang sangat menyebalkan. "Oh, kamu ada di sini," katanya sambil duduk di samping suamiku, menatapku dengan pandangan meremehkan. "Aku hanya ingin memastikan, apakah kamu merasa nyaman di rumah ini, atau apakah kamu ingin pergi lagi? Karena, kamu tahu, tidak ada yang memaksamu untuk tetap tinggal jika kamu merasa tidak diinginkan." Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan pisau yang menusuk lebih dalam. Rasanya, aku ingin sekali berteriak, mengatakan semuanya, tetapi ada rasa takut yang masih menyelubungi diriku. Aku sudah cukup berani untuk melawan, tetapi kali ini aku merasa perasaan itu sangat rumit. Aku ingin melawan, tetapi juga ingin sekali balas dendam, ingin menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar yang dia anggap. Aku menahan napas, mencoba untuk tetap tenang. "Aku tidak akan pergi," jawabku, mencoba mempertahankan kendali. "Aku ada di sini, dan aku akan bertahan meski apa yang kamu katakan atau lakukan." Ibu mertuaku tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti ejekan yang mengerikan. "Kamu memang aneh. Selama ini kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, bukan? Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan di sini. Kamu hanya bisa berharap dan terus berusaha menyesuaikan diri, tetapi tetap saja, kamu bukan siapa-siapa di sini." Aku merasa darahku mendidih, dan keinginan untuk membalas dendam semakin kuat. Selama ini, aku selalu menahan diri, mencoba untuk menjaga perdamaian dan tidak membalas sikapnya. Tetapi malam itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang meledak di dalam diriku. Semua rasa sakit yang selama ini aku pendam, semua perasaan terhina yang kubawa, kini menuntut pembalasan. Aku menatapnya dengan tatapan tajam, dan kali ini, aku tidak takut lagi. Aku tahu siapa aku. Ibu.
Kamu bisa mengatakan apa saja, dan kamu bisa mencoba merendahkan aku seberapapun kamu mau, tetapi aku tidak akan pernah merasa kecil di hadapanmu. Aku tidak akan pergi hanya karena kamu menginginkannya. Sebaliknya, aku akan tetap di sini dan menunjukkan bahwa aku lebih baik daripada yang kamu pikirkan. Ibu mertuaku terdiam sejenak. Matanya menyipit seolah tidak percaya dengan kata-kataku. Namun, senyum licik itu segera kembali ke wajahnya. Oh, begitu. Kamu memang berani. Tapi kamu harus ingat, siapa yang mengendalikan semuanya di sini? Tanpa aku, kamu tak akan pernah bisa bertahan. Kamu harus tahu tempatmu. Aku ingin sekali membalasnya, mengungkapkan semua dendam yang ada di hati. Tetapi aku tahu, jika aku melakukannya dalam momen itu, aku akan kehilangan kendali. Sebaliknya, aku mulai berpikir bagaimana cara membalas dengan cara yang lebih cerdas, dengan cara yang bisa melukai hatinya tanpa harus melibatkan perkelahian langsung. Keesokan harinya, aku mulai mengatur rencanaku. Aku akan tetap berada di sana, bersabar dan bertahan, tetapi setiap langkahku akan menjadi balas dendam yang halus. Setiap senyum yang aku berikan kepadanya, aku akan pastikan bahwa itu adalah senyum yang menyimpan api di dalamnya. Aku tidak akan memberikan apa yang dia harapkan dari seorang menantu yang lemah. Aku akan membuat dia menyesal pernah merendahkanku. Suatu hari, ibu mertuaku datang dan memintaku untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang seharusnya bukan tugasku. Sebelumnya, aku selalu menurut dan melakukannya dengan sabar. Namun kali ini, aku menanggapi dengan sikap yang berbeda. Ibu, saya ingin membantu, tetapi saya rasa pekerjaan itu seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya saya yang melakukannya. Ibu mertuaku sepertinya terkejut dengan jawabanku. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku mulai melawan, walau hanya dengan kata-kata. Sejak saat itu, aku terus mencari cara untuk menunjukkan pada dia bahwa aku tidak akan dikuasai. Tapi jauh di dalam hatiku, ada keinginan yang semakin besar untuk menunjukkan padanya bahwa aku bisa lebih baik, bahwa aku bisa bertahan, bisa melampaui segala hinaan dan meraih kebahagiaanku meski itu harus dilakukan dengan cara yang membuat dia merasakan kekalahannya, bahkan tanpa aku harus mengangkat tangan atau berteriak. Aku akan tetap di sini, tetapi kali ini, aku akan menjalani hidupku dengan cara yang aku inginkan, bukan dengan cara yang dia harapkan. Hari demi hari berlalu, dan meskipun aku terlihat tenang di luar, ada api yang terus membara di dalam hatiku. Ibu mertuaku semakin melampaui batas, setiap perkataannya semakin jahat, setiap tindakannya semakin merendahkan. Namun, aku tidak menunjukkan kemarahanku secara terbuka. Sebaliknya, aku mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih tajam, dendam yang tak terlihat, tetapi pasti. Setiap kali ibu mertuaku mengabaikan atau meremehkanku, aku akan merespons dengan senyuman yang seolah-olah penuh pengertian. Aku mulai lebih memperhatikan detail, mengenal kelemahan-kelemahan kecil yang mungkin tidak ia sadari. Aku tahu kapan ia merasa cemas, kapan ia merasa paling kuat, dan kapan ia paling lemah. Semua itu aku simpan di dalam pikiranku, merencanakan langkah-langkah yang akan membuatnya merasakan kejatuhan tanpa ia ketahui. Suatu hari, ibu mertuaku kembali mengkritikku dengan cara yang sangat jahat. Kali ini, ia mengatakan sesuatu yang menyakitkan, bahwa aku tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari keluarganya, dan bahwa aku hanya akan menghambat kebahagiaan anaknya, suamiku. Ia bahkan berkata bahwa suamiku akan lebih baik tanpa aku. Dulu, aku akan menelan semua kata-kata itu, mencoba untuk menahan air mata. Tetapi kali ini, aku tidak akan terpengaruh. Aku mengerti, jawabku dengan tenang. Meskipun di dalam hatiku ada kemarahan yang membuncah. Aku akan pastikan aku tidak mengganggu kebahagiaan kalian. Aku melangkah pergi dengan senyum yang terlihat sangat dingin, meskipun di dalam diriku ada sesuatu yang menyala. Dendamku mulai tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa lagi aku sembunyikan. Malam itu, aku duduk sendirian, memikirkan cara-cara yang bisa membuat ibu mertuaku merasakan betapa kejamnya ia terhadapku. Aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil yang akan membuatnya merasa tidak nyaman. Misalnya, aku akan mulai memperhatikan segala sesuatu yang dia katakan dan lakukan,
lalu memberitahu suamiku secara halus, tanpa terkesan menjelek-jelekan. Dengan cara ini, dia tidak akan tahu siapa yang menjadi penyebab ketegangan itu, tetapi pasti ada rasa tak nyaman yang akan mulai merayapi hidupnya. Aku juga mulai lebih dekat dengan beberapa teman keluarganya, dengan niat untuk mendapatkan informasi yang bisa kubuat sebagai senjata. Aku tahu betul, ibu mertuaku sangat bergantung pada citra baik di luar rumah. Dengan mengungkapkan beberapa sikap egois dan jahatnya, aku bisa sedikit demi sedikit mengubah cara orang lain melihatnya. Namun, aku tidak akan terburu-buru. Aku akan melakukannya perlahan, sehingga ia tidak akan menyadari bahwa ia sedang terpojok. Sementara itu, di depan suamiku, aku mulai menunjukkan sisi lain dari diriku. Aku lebih independen, tidak lagi terlihat lemah atau terlalu bergantung padanya. Aku tahu suamiku mencintaiku, tetapi selama ini ia terjebak dalam pengaruh ibunya. Aku mulai memberitahu dia tentang perasaan dan keinginanku dengan cara yang tidak langsung, memberikan kesan bahwa aku lebih kuat dan lebih mampu menghadapinya tanpa bantuan dari siapapun, bahkan dia sekalipun. Setiap kali ibu mertuaku mencoba untuk mempengaruhi suamiku dengan kata-kata manisnya, aku akan menempatkan diriku dalam posisi yang seolah-olah lebih bijaksana dan penuh pengertian. Namun dalam hati, aku tahu aku sedang membangun tembok antara kami. Dan ketika saatnya tiba, aku akan membuka semua yang aku tahu, tanpa ragu, dan menunjukkan bahwa aku bukan lagi menantu yang lemah yang bisa dia atur sesuka hati. Aku merasa seperti sedang merangkai permainan yang sangat rumit, di mana aku memegang kendali sepenuhnya. Aku akan membuat ibu mertuaku merasakan penyesalannya tanpa harus melibatkan kekerasan atau kata-kata kasar. Dengan cara ini, aku tahu suatu saat dia akan mulai merasakan kehilangan yang besar, yang akan sangat mengganggunya, dan aku bisa melihat bagaimana dia mulai merangkak mundur. Balas dendamku tidak akan terlihat langsung, tetapi dampaknya akan terasa perlahan-lahan. Aku akan menjadi wanita yang tidak hanya dihargai, tetapi juga dihormati oleh keluarga ini. Suamiku akan melihatku dengan mata yang berbeda, dan ibu mertuaku akan mengetahui bahwa dia tidak lagi bisa mengendalikan hidupku. Aku akan membuktikan bahwa meskipun dia menganggapku tidak berarti, aku punya kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan untuk bertahan dan meraih kemenangan atas semua yang telah ia lakukan. Dendamku semakin dalam, semakin aku merasakan bagaimana setiap sikapnya yang merendahkan menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini, tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku merasa seolah-olah aku telah terperangkap dalam labirin kata-kata dan tindakan kejam ibu mertuaku, dan satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan melawannya. Melawan dengan cara yang sangat cerdik, yang akan membuatnya merasakan konsekuensi dari segala perlakuannya. Suatu hari, setelah mendengar lagi kata-kata kasar dan merendahkannya tentang bagaimana aku tidak akan pernah bisa memenuhi ekspektasi keluarga ini, aku memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Aku sudah cukup. Aku tidak akan terus menjadi menantu yang sabar, yang hanya menerima semuanya. Aku harus berjuang untuk diriku sendiri, untuk menghentikan ibu mertuaku yang selalu merasa dirinya lebih berkuasa. Aku ingin bicara, kataku dengan suara yang tegas, meskipun hatiku berdegup kencang. Ibu mertuaku menatapku dengan pandangan tajam, seakan-akan menantang. Aku tidak takut lagi. Aku tidak akan lagi diam dan membiarkanmu menghancurkan rasa percaya diriku. Aku bukan orang bodoh yang akan terus menerima perlakuan seperti ini. Ibu mertuaku terkejut. Mungkin dia tidak pernah membayangkan bahwa aku akan berbicara begitu tegas. "Apa yang kamu bicarakan?" Dia bertanya dengan nada meremehkan, mencoba menurunkan intensitas kata-kataku. "Aku tahu kamu tidak suka aku, dan aku tidak peduli lagi. Aku sudah cukup dengan cara kamu merendahkanku, dengan setiap hinaan yang kamu lemparkan. Kamu bisa terus mencoba untuk mengatur dan mengendalikan hidupku, tetapi aku tidak akan pernah menjadi apa yang kamu inginkan. Aku akan menjadi diriku sendiri, dan kalau itu tidak cukup buatmu, yaitu masalahmu, bukan masalahku." Mata ibu mertuaku semakin sempit. "Jangan berani melawan aku," dia mengancam, tapi kali ini, suaranya terasa agak goyah. "Kamu tahu siapa aku, bukan?" "Aku tahu siapa kamu," balasku dengan tegas. "Tapi kamu harus tahu juga siapa aku.
Aku bukan hanya menantu yang harus mengikuti aturanmu. Aku berhak untuk hidup dengan cara yang aku pilih, bukan dengan cara yang kamu tentukan. Kali ini, suamiku yang mendengar percakapan kami mulai merasa cemas. Dia terlihat gelisah, tak tahu harus mengatakan apa. Aku tidak peduli. Ini bukan tentang dia lagi. Ini tentang diriku, tentang bagaimana aku bisa mengakhiri rasa sakit yang sudah lama aku tahan. Ibu mertuaku mencoba untuk merendahkanku lagi, tetapi aku tidak memberi ruang. Jangan coba untuk menakut-nakuti aku lagi. Aku sudah cukup sabar. Tapi sekarang, aku akan melawan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Aku tidak akan biarkan kamu membuat hidupku menjadi neraka hanya karena kamu merasa bisa melakukan itu. Ibu mertuaku tampak terpukul, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kebingungannya. Aku tahu, ini adalah titik balik. Aku sudah cukup memberi kesempatan. Sekarang, aku tidak akan mundur lagi. Aku akan berjuang untuk hidupku, dan untuk menghentikan semuanya. Keesokan harinya, aku mulai melakukan hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupannya, tanpa harus langsung terlibat dalam konfrontasi fisik atau verbal. Aku mulai memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada, seperti posisi sosialnya yang sangat tergantung pada citra keluarga. Aku mulai berbicara dengan teman-temannya, dengan cara yang sangat santai, namun penuh makna. Aku menanamkan sedikit keraguan di hati mereka tentang sikap ibu mertuaku. Aku tidak langsung menghancurkan reputasinya, tetapi aku menanamkan ketidaknyamanan yang akan perlahan merusak fondasi yang ia bangun dengan begitu keras. Aku mengatur percakapan dengan suamiku juga, tanpa terlihat seperti sedang berusaha mengendalikan, tetapi aku memberinya gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku mulai membuka matanya, tidak dengan menyerangnya langsung, tetapi dengan menunjukkan betapa kejamnya ibunya terhadapku, dan bagaimana itu memengaruhi hubungan kami. Aku tahu suamiku mencintaiku, tetapi terkadang, pengaruh ibu terlalu kuat. Sekarang, aku ingin dia melihat sisi lain, sisi yang mungkin selama ini dia abaikan. Ibu mertuaku terus melancarkan serangannya, tetapi kali ini aku sudah siap. Setiap kali dia merendahkan aku melawannya dengan cerdas, menanggapi dengan kata-kata yang tenang namun tajam. Setiap kali dia menganggap diriku tidak ada, aku memperlihatkan bahwa aku lebih dari cukup, lebih kuat, lebih mampu. Dan semakin dia mencoba untuk mengendalikan, semakin aku menunjukkan bahwa aku tidak akan pernah tunduk. Balas dendamku bukan tentang mengalahkannya secara langsung, tetapi membuatnya merasa kehilangan pengaruhnya. Membuatnya merasakan betapa sepinya dunia ini tanpa dia bisa mengontrol setiap orang di sekitarnya. Aku tahu, pada akhirnya, ia akan merasa kesepian dan terluka, karena kekuasaan yang selama ini ia miliki perlahan akan menghilang. Dan ketika itu terjadi, aku akan berdiri di sana, bukan sebagai menantu yang lemah, tetapi sebagai wanita yang telah memenangkan pertempuran ini tanpa harus menengadahkan tangan atau mengangkat suara. Aku sudah menang, tanpa dia menyadarinya. Aku tahu, balas dendam tidak selalu berarti kekerasan atau kekejaman. Namun, ada kalanya tindakan yang paling bijaksana adalah memberikan pelajaran yang setimpal, agar seseorang bisa merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Aku sudah lama merasakan luka-luka yang ia timbulkan, tetapi sekarang aku ingin melihatnya merasakan hal yang sama, meski tidak dengan cara yang kasar. Aku mulai merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Semua yang dia lakukan untuk merendahkan dan mengontrol aku selama ini, kini akan menjadi alat untuk memberikan pelajaran yang akan mengubah pandangannya. Aku tahu, ibu mertuaku sangat bergantung pada citra dirinya di mata keluarga dan teman-temannya, serta pada kekuasaan yang dia miliki di dalam rumah. Jadi, aku mulai dengan langkah kecil yang akan mengubah dinamikanya. Aku mulai berbicara dengan orang-orang yang dekat dengannya, bukan untuk membicarakan keburukannya, tetapi untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Seorang wanita yang kuat, cerdas, dan penuh kasih. Aku tidak ingin membicarakan keburukan ibu mertuaku secara langsung, tetapi aku mulai menyampaikan kisah-kisah tentang kebajikan dan nilai-nilai yang aku anut. Tanpa mengungkit apapun tentang ibu mertuaku,
Aku membuat mereka melihat perbedaan antara bagaimana aku dan dia memperlakukan orang-orang di sekitar kami. Kemudian, aku mulai mengubah interaksiku dengan suamiku. Sebelumnya, aku mencoba mengalah, selalu berusaha membuat semuanya berjalan dengan damai. Tetapi sekarang, aku mulai lebih terbuka tentang perasaanku, memberitahu dia betapa aku merasa terluka dan tidak dihargai. Aku tidak menyalahkannya, tetapi aku membuatnya sadar bahwa hubungan kami tidak bisa terus dipengaruhi oleh kekuatan dan manipulasi ibu mertuaku. Aku ingin dia memilih untuk berdiri di sisiku, bukan di sisi ibunya yang jahat. Setiap kali ibu mertuaku mencoba merendahkan atau mengkritikku, aku tidak lagi diam. Aku memberi tanggapan yang penuh dengan ketenangan, tetapi sangat penuh makna. Aku berbicara dengan percaya diri, tidak memberi ruang untuk pertanyaan-pertanyaan merendahkan yang dia lontarkan. Aku memilih untuk hidup sesuai dengan keyakinanku. Ibu, aku mengatakan suatu kali, dengan penuh keberanian. Mungkin itu bukan yang ibu inginkan, tapi aku tidak akan meminta izin untuk menjadi diriku sendiri. Aku tidak menghancurkan dirinya secara langsung, tetapi aku memberi tekanan secara perlahan. Tanpa dia sadari, keteguhan dan kekuatan yang aku tunjukkan membuatnya semakin merasa tidak berdaya. Di depan orang lain, dia masih mencoba mempertahankan citra dirinya yang kuat dan penuh kontrol, tetapi di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang berubah. Dia tahu aku tidak akan pernah bisa dihancurkan, dan bahwa setiap kali dia mencoba merendahkan aku hanya semakin tegar. Pelajaran yang aku berikan bukanlah tentang kekalahan fisik atau verbal. Ini tentang bagaimana dia akan mulai merasakan betapa kosongnya hidup yang penuh dengan kontrol dan kebencian. Perlahan-lahan, dia akan mulai merasakan bahwa pengaruhnya semakin menipis, bahwa kekuatannya tidak akan pernah bisa menghancurkanku lagi. Aku tidak membutuhkan permintaan maaf darinya. Yang aku inginkan hanyalah dia merasakan akibat dari setiap kata-kata yang pernah dia lontarkan, setiap perlakuan yang pernah dia beri. Dan aku tahu, pada akhirnya, dia akan sadar bahwa satu-satunya orang yang dia tidak bisa hancurkan adalah aku, karena aku lebih kuat dari yang dia kira. Pertengkaran dengan ibu mertuaku sudah tak terelakkan lagi. Semua ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya meledak dalam sebuah perdebatan yang begitu hebat. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Perasaan terhimpit oleh kata-kata dan perlakuannya yang merendahkan. Saat itu, kami berada di ruang tamu, dan suasana yang sebelumnya tenang berubah menjadi penuh amarah. Ibu selalu merasa lebih baik dari aku, kan? Kataku. Suara aku bergetar namun penuh dengan ketegasan. Selalu ada cara untuk membuatku merasa seperti orang luar, seperti aku bukan bagian dari keluarga ini. Ibu mertuaku menatapku dengan penuh kebencian. Apa yang kamu tahu tentang keluarga ini? Kamu hanya seorang tamu, dan kamu pikir kamu bisa mengubah segalanya hanya karena kamu menikah dengan anakku, katanya dengan nada penuh hinaan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang tradisi ini, tentang apa yang kami perjuangkan. Perkataannya itu menyakiti hatiku, tetapi kali ini aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan dia merendahkanku lagi. Aku tidak pernah mencoba mengubah apapun. Aku hanya ingin dihargai dan diterima. Tetapi kamu selalu membuatku merasa seperti aku tidak cukup baik. Dia melangkah maju, seolah ingin menatapku lebih dekat, dengan ekspresi yang lebih penuh amarah. Kamu hanya cemas tentang diri sendiri, tentang bagaimana kamu diterima. Tapi kamu tidak tahu apa yang aku korbankan untuk keluarga ini. Kamu tidak pantas berada di sini. Aku merasa darahku mendidih. Semakin dia berbicara, semakin sakit rasanya. Jadi, ini tentang pengorbanan, kan? Kenapa tidak pernah ada satu kata pun yang aku dengar dari kamu yang membuat aku merasa diterima? Apa aku harus terus-menerus meminta izin untuk menjadi diriku sendiri? Kata-kataku menghujam, dan dia tampak terkejut. Mungkin tidak menyangka aku akan membantahnya dengan sekeras itu. Jangan berani berbicara seperti itu padaku. Dia berteriak. Suaranya menggema di ruangan. Aku adalah ibu dari anakmu. Kamu hanya seorang menantu yang harus tunduk pada aturan yang ada. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengontrol emosiku.
Aku tidak pernah meminta untuk mengubah tradisi atau mengubah apapun tentang keluarga ini. Tetapi aku juga manusia yang layak dihormati. Jangan pernah merendahkanku lagi. Ibu mertuaku, yang biasanya tenang dan selalu berusaha mengontrol situasi, kali ini tidak bisa menahan diri. Kamu pikir aku akan diam saja melihatmu menghancurkan semuanya? Katanya dengan nada semakin tinggi. Anakku sudah terlalu terpengaruh oleh kamu. Kamu hanya memanfaatkan dia untuk melawan aku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku merasa panas di dada. Perasaan yang sudah lama terpendam kini pecah begitu saja. Aku sudah tidak bisa lagi menahan amarah dan sakit hati. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di antara aku dan suamiku. Aku bukan menghancurkan apa-apa. Aku hanya berusaha untuk hidup dan dicintai oleh keluarga ini, dan jika itu salah, maka biarlah. Tetapi aku tidak akan terus hidup dalam bayang-bayangmu. Suamiku yang mendengar pertengkaran kami segera masuk ke ruang tamu. Wajahnya cemas. Apa yang terjadi di sini? Dia bertanya dengan suara yang masih penuh kebingungan. Ibu, kenapa kalian berdua bertengkar seperti ini? Aku menatapnya tajam. Marah dan kecewa. Tanya ibumu. Tanyakan padanya kenapa aku merasa seperti ini setiap hari. Suaraku sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Ibu mertuaku seakan tidak peduli dengan kehadiran suamiku. Dia sudah terlalu dipengaruhi olehmu. Aku tidak akan diam saja jika kamu terus-menerus menghasutnya terhadapku. Katanya dengan penuh kebencian. Aku bisa merasakan perasaan suamiku yang terjepit di tengah. Namun, aku juga tidak bisa menahan diri lagi. Aku merasa sudah cukup lama menjadi menantu yang sabar, menelan setiap hinaan, mencoba untuk bertahan. Tetapi aku sudah tidak bisa terus hidup dengan perasaan tertekan ini. Aku sudah cukup. Aku tidak akan terus hidup dalam situasi seperti ini, di mana aku selalu dianggap salah, selalu merasa terasingkan. Suamiku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ibu mertuaku berbalik dan meninggalkan ruangan dengan penuh kemarahan. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Yang penting adalah dia bisa mengontrol semuanya. Aku berdiri di sana, merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarku. Aku tahu, pertempuran ini tidak akan selesai dengan mudah. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi diam dan membiarkan diriku terus-menerus direndahkan. Aku mungkin telah memulai pertempuran ini dengan cara yang tidak terduga. Namun ini adalah awal dari langkah besar untuk memperjuangkan diri dan hak-hakku. Aku akan melawan, meski harus menghadapi konsekuensi apapun yang datang. Aku tahu, aku sedang berada di titik balik yang tak bisa lagi dihindari. Pertengkaran hebat itu bukan hanya memecah ketenangan dalam rumah kami, tetapi juga memberikan dampak yang jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Setelah perdebatan yang menguras emosi itu, aku merasa seolah-olah dunia aku dan ibu mertuaku telah berubah selamanya. Aku tahu perasaan aku sangat terluka, tetapi entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda dalam sikap ibu mertuaku setelah itu. Hari-hari setelah pertengkaran itu, ibu mertuaku mulai menghindariku. Biasanya, dia selalu hadir di setiap kesempatan, mengawasi setiap langkah yang aku ambil. Namun kali ini, ada jarak yang jelas. Dia tidak lagi memberikan komentar pedas atau mencoba merendahkan aku di depan suami atau orang lain. Bahkan di meja makan, dia lebih banyak diam, hanya sesekali memandangku dengan tatapan yang sulit aku artikan. Aku tahu, ini bukan berarti dia sudah berubah dalam sekejap, tetapi sesuatu dalam dirinya mulai goyah. Mungkin dia mulai menyadari bahwa tidak selamanya kekuasaan yang dia miliki akan bisa membuat orang lain takut atau tunduk. Aku merasa, setelah pertengkaran itu, ada perubahan dalam cara dia memandangku. Suatu hari, saat aku sedang menyiapkan makan malam di dapur, ibu mertuaku datang menghampiriku. Suasana di rumah terasa berbeda, lebih hening. Aku meliriknya, berharap tidak ada masalah baru yang akan muncul. Tetapi aku merasakan ada sesuatu yang lain dalam dirinya kali ini. Anakku, katanya, suara rendah dan penuh penyesalan. Aku ingin meminta maaf.
Mungkin selama ini aku terlalu keras dan tidak memikirkan perasaanmu. Aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang aku dengar. Selama ini, aku tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu darinya. Biasanya, dia terlalu keras kepala dan tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Aku berhenti sejenak, berusaha memahami apakah ini benar-benar datang dari hati, atau hanya sekadar kata-kata kosong. Aku tahu aku telah banyak membuatmu merasa tidak dihargai. Lanjutnya, masih dengan suara pelan. Aku seringkali lupa bahwa kamu juga berhak dihormati dan dihargai sebagai bagian dari keluarga ini. Aku terlalu fokus pada cara aku mengelola semuanya, hingga lupa bahwa kadang-kadang, aku juga harus memberi ruang untuk orang lain. Aku menatapnya dengan hati yang berdebar. Mungkin, ini adalah saat yang aku tunggu-tunggu, saat dia mulai menyadari semua kesalahannya. Aku hanya ingin diterima, jawabku dengan suara yang lembut. Aku tidak pernah berniat mengubah apapun tentang keluarga ini. Tapi aku ingin bisa hidup damai di sini, dengan saling menghormati. Ibu mertuaku mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku melihat tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Aku tahu aku sering membuatmu merasa terasing, seolah-olah kamu tidak cukup baik untuk anakku. Tapi itu bukan maksudku. Aku hanya ingin yang terbaik untuk dia, dan mungkin aku terlalu keras. Ada keheningan yang panjang di antara kami, seakan-akan waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi kedamaian yang perlahan tercipta. Aku bisa merasakan perubahan dalam dirinya, meskipun perlahan dan tak mudah. Tapi aku tahu, dia mulai menyadari bahwa sikap keras dan semena-mena tidak akan membawa kebaikan. Setelah beberapa detik, aku mendekatkan diri dan meletakkan tanganku di atas bahunya. Aku tahu ibu hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini, dan aku juga ingin yang terbaik untuk kita semua. Kita semua bisa belajar dan tumbuh bersama, bukan saling merendahkan. Ibu mertuaku menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, seolah-olah dia menahan perasaan yang selama ini terpendam. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tetap sabar dengan aku, meskipun aku selalu membuatmu merasa tertekan, katanya, suaranya bergetar. Aku benar-benar minta maaf. Aku ingin kita bisa saling menghargai. Aku tersenyum kecil, merasa hati ini sedikit lebih ringan. Aku juga minta maaf kalau ada kata-kata atau tindakan aku yang membuat ibu merasa sakit. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini, dan itu bukan sesuatu yang bisa aku lakukan dengan mudah. Ibu mertuaku mengangguk, seolah-olah ada beban besar yang terlepas dari dirinya. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Aku akan berusaha lebih baik, katanya dengan penuh penyesalan. Percakapan itu adalah awal dari perubahan yang aku dan ibu mertuaku butuhkan. Tidak ada yang bisa langsung berubah dalam sekejap, tetapi aku merasa langkah pertama telah diambil. Aku tidak ingin hubungan kami terus berada dalam ketegangan dan kebencian. Aku berharap, dengan saling memberi ruang dan kesempatan, kami bisa mulai memperbaiki hubungan kami, walau butuh waktu. Ibu mertuaku, yang dulu selalu merasa dirinya di atas segalanya, kini perlahan mulai menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini dia pegang tidak selamanya bisa membuat semuanya berjalan sesuai kehendaknya. Begitupun aku, yang dulu merasa terhimpit oleh segala tekanan, kini belajar untuk berdiri lebih tegak, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang aku cintai. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin membaik, meskipun masih ada kerikil-kerikil kecil yang perlu kami hadapi. Ibu mertuaku mulai lebih sering berbicara denganku dengan penuh pengertian. Kadang-kadang, kami duduk bersama di dapur, minum teh, dan berbicara tentang hal-hal kecil yang membuat kami merasa lebih dekat. Ada kalanya dia masih menunjukkan sikap keras kepala, tetapi jauh lebih jarang dan lebih terukur. Suamiku juga mulai melihat perubahan ini. Meskipun dia sempat terkejut dengan betapa kerasnya aku melawan ibu, dia akhirnya mulai menyadari bahwa aku tidak berbuat demikian tanpa alasan. Aku hanya berjuang untuk diriku sendiri, untuk merasa dihargai, untuk melihat bahwa aku juga pantas memiliki tempat di keluarga ini. Setelah banyak percakapan, dia menjadi lebih mendukung dan mengerti perasaan yang aku alami. Ibu mertuaku juga mulai menunjukkan sisi lembutnya, sesuatu yang sebelumnya sangat jarang dia tunjukkan.
Meskipun tidak sempurna, aku mulai merasakan ketulusan dalam perubahan sikapnya. Kami tak lagi terjebak dalam ketegangan dan permusuhan yang lama. Hubungan kami, yang dulu penuh dengan luka, kini perlahan-lahan sembuh. Suatu sore, ibu mertuaku datang kepadaku, tampak lebih tenang daripada sebelumnya. "Aku tahu aku banyak salah," katanya, suara penuh penyesalan. "Aku sering lupa bahwa kita semua punya perasaan. Aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menghargaimu sekarang, lebih dari sebelumnya." Aku terdiam, mendengarkan kata-katanya dengan hati yang lebih lapang. "Terima kasih, Ibu," jawabku pelan, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku tahu kita bukan sempurna, tapi aku yakin kita bisa belajar bersama." Ibu mertuaku mengangguk dengan senyum kecil yang hangat. "Aku akan berusaha lebih baik untuk kita semua." Dan itu adalah titik balik. Tidak ada lagi perasaan tertekan. Tidak ada lagi kata-kata menyakitkan yang terucap. Kami mulai membangun kembali rasa saling menghormati dan menghargai yang selama ini hilang. Tidak ada yang bisa mengganti waktu yang hilang atau menghapus semua luka yang ada, tetapi kami belajar untuk saling memberi ruang dan kesempatan untuk tumbuh bersama. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Ada lebih banyak tawa, lebih banyak pengertian, dan lebih sedikit konflik. Aku merasa akhirnya bisa menjadi diri sendiri tanpa merasa terpojok. Ibu mertuaku, yang dulu sangat menindas dan penuh dengan penilaian, kini menjadi seorang ibu yang lebih memahami, seorang wanita yang mampu melihat lebih dari sekadar perbedaan. Mungkin tidak ada yang bisa menghapus semua kenangan pahit yang ada, tetapi kami mulai membangun kenangan baru, kenangan yang lebih indah dan penuh pengertian. Kami, yang dulunya penuh dengan kebencian dan dendam, kini belajar untuk berjalan bersama, walaupun masih penuh tantangan. Namun, aku percaya, dengan kejujuran, kesabaran, dan cinta, segala luka bisa sembuh seiring waktu. Dengan demikian, kisah tentang aku dan ibu mertuaku, dimulai dengan dendam dan kebencian, berubah menjadi kisah tentang pengampunan, pemahaman, dan akhirnya perdamaian. Kami tidak sempurna, tapi kami berusaha, dan itu sudah cukup untuk membuat kami lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, setelah segala keraguan, kebencian, dan pertentangan, aku dan ibu mertuaku berhasil menemukan titik terang dalam hubungan kami. Perjalanan ini tak mudah, penuh dengan air mata dan pergulatan batin, tetapi dalam proses itu, kami berdua belajar untuk saling memahami dan saling memberi kesempatan. Kini, hubungan kami lebih kuat, lebih sehat, dan lebih penuh kasih. Setiap hubungan, apalagi yang melibatkan keluarga, tentu memiliki tantangan tersendiri. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa saling mendengarkan, berkomunikasi dengan baik, dan memberi ruang untuk perubahan. Tidak ada yang sempurna, tetapi setiap usaha dan niat baik selalu membuahkan hasil. Jika kamu merasa terinspirasi atau memiliki pengalaman serupa, mari berbagi dan dukung satu sama lain. Jangan ragu untuk memberikan komentar atau berbagi cerita kamu di bawah, karena setiap pengalaman berharga untuk dipelajari. Dan kalau kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe agar bisa terus mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini, dan semoga kisah ini bisa memberikan perspektif baru dalam hidupmu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.